Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN tentang keberagaman sifat orang yang ada di sekitar kita. Masih ingat keberagaman itu apa? Keberagaman itu adalah perbedaan. Jadi maksud dari keberagaman sifat artinya perbedaan-perbedaan sifat yang ada. Jadi yang kita bahas pertama adalah keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Jadi di sini sudah ada contoh keluarga Dedi. Jadi perhatikan gambar di samping, di sini sudah ada contoh Dedi dan adiknya. Mereka mempunyai sifat yang sama, yaitu priang dan lucu. Betul. Gambar yang kedua, gambar Ibu Dedi. Ibu Dedi mempunyai sifat baik, lalu penyayang dan sabar. Dan yang terakhir, gambar Ayah Dedi. Ayah Dedi mempunyai sifat yang tegas, tetapi juga penyayang. Nah, di sana ada sifat-sifat yang berbeda dimiliki oleh masing-masing orang, walaupun ada yang sama, tetapi ada juga yang berbeda. Selain itu, perbedaan sifat juga akan kalian temui di sekolah, yaitu pada teman-teman di sekolah kalian. Selain itu juga ada di lingkungan sekitar kalian tinggal, yaitu siapa? Tetangga yang ada di sekitar rumah kalian. Mereka semua mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Jadi kita sebaiknya memahami dan menghargai perbedaan yang ada tersebut. Karena apa? Dengan kita menghargai perbedaan tersebut, berarti kita sudah belajar menghargai sesama. Selain itu juga termasuk sifat toleransi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematik matematika tentang sifat komutatif pada dan perkalian. Berikutnya kita perhatikan gambar berikut. Di sini sudah ada gambar telur, ada gambar 6 buah kotak telur dan ada gambar 4 buah kotak telur. Yang mana? Kalau 6 buah kotak telur itu berisi 4 butir telur masing-masingnya, sedangkan satunya 4 kotak itu berisi 6 butir masing-masing kotaknya. Jadi pada perkalian juga berlaku sifat komutatif atau sifat pertukaran, yang mana kalau kita tukarkan 4 dikali 6 atau 6 dikali 4 menghasilkan hasil yang sama, yaitu 24. Berikutnya kita akan belajar menirukan gerak hewan. Nah, dalam sehari-hari hewan itu bisa berjalan, berlari, melompat, serta terbang. Nah, kita bisa menirukan beberapa gerak hewan berikut. Oke, ini adalah salah satu contoh gerak hewan. Ini meniru gerak hewan siapa? Gajah ya. Oke, berikutnya ini meniru gerak hewan kupu-kupu, cara mereka terbang. Dan berikutnya ini meniru gerak hewan kelinci ya, dari dia diam lalu dia mau melompat ya. Ini adalah contoh gerak hewan yang dapat kita dongeng. Masih ingat dongeng adalah cerita hayalan? Betul, ceritanya itu tidak pernah terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjelaskan isi dongeng. Pertama, kita bisa membacanya secara cermat. Dan yang kedua, kita bisa menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, baik. Kita perhatikan dulu cerita berikut. Tadi kita sudah perhatikan dongeng yang berjudul Balas Budi Harimau. Masih ingat dongeng yang bercerita tentang hewan berjenis fabel? Betul. Masih ingat tadi dongeng bisa kita jelaskan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Betul. Yang pertama, boleh kita gunakan apa dulu. Jadi misalkan pertanyaan itu adalah apa judul dongeng tersebut. Nah, jawabannya adalah dongeng tersebut berjudul tentang Balas Budi Harimau. Betul.
Lalu yang kedua, siapa? Tokoh siapa saja yang ada di dalam dongeng tersebut? Jadi jawabannya adalah kakek, induk harimau, dan anak harimau. Betul. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan? Misalkan pertanyaannya adalah, kapan cerita dongeng itu terjadi? Pada awal kalimat sudah tertulis pada zaman dahulu. Nah, jawabannya adalah pada zaman dahulu. Lalu pertanyaan di mana? Misalkan pertanyaannya adalah di mana dongeng tersebut terjadi. Jadi jawabannya adalah di ladang kakek dan di rumah. Betul. Dan yang berikutnya, mengapa? Misalkan pertanyaannya itu adalah mengapa kakek mau menolong anak harimau itu? Jadi jawabannya misalkan boleh kalian jawab seperti ini. Kakek mau menolong anak harimau itu karena kakek merasa kasihan. Betul. Bagaimana? Boleh pertanyaannya seperti ini misalkan, bagaimana cara harimau itu membalas budi baik kakek yang sudah menyelamatkan anaknya? Jadi jawabannya boleh seperti ini. Cara harimau membalas budi baik kakek tersebut adalah dengan cara bersikap baik kepada kakek dan membawakan buah-buahan kepada kakek. Apakah kalian masih ingat unsur-unsur dongeng, yaitu tokoh, watak, latar, alur, dan pesan? Betul, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tokoh. Tokoh siapa saja yang ada di sana? Kakek, lalu induk harimau dan anak harimau. Betul, selain itu watak. Baik, watak siapa saja yang bisa kita tentukan dari cerita tersebut? Pertama, watak kakek. Kakek memiliki watak yang suka menolong, betul. Lalu watak harimau yaitu tahu membalas budi. Kalau watak anak harimau apakah bisa kita ketahui? Tidak bisa kita ketahui karena apa? Tidak ada percakapan di sana atau tidak ada tulisan yang menjelaskan bagaimana watak anak harimau tersebut. Betul. Lalu alur itu adalah rangkaian cerita pada dongeng tersebut. Jadi pada awal kalimat sudah dijelaskan pada zaman dahulu, berarti alurnya adalah alur mundur. Betul. Lalu latar adalah tempat atau suasana atau waktu. Jadi misalkan alur tempat, jawabannya adalah ladang dan rumah kakek, karena pertama dijelaskan bahwa kejadian itu terjadi di ladang, lalu kemudian berpindah ke rumah kakek. Betul. Dan yang terakhir, pesan itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada kita para pembacanya. Pesan apa yang bisa kita ambil di sana? Yaitu kita harus bersikap baik terhadap orang yang menolong kita. Seperti halnya harimau itu tidak memakan kakek atau memaksa kakek karena yang kakek itu sudah menyelamatkan anaknya. Betul. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tematik bahasa Indonesia kita. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.